Horas, pertama-tama kami keluarga besar Bishop Darwis Manurung menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi saudara-saudara kami, teman-teman yang sedang merayakannya. Biarlah Hari Raya yang Fitri ini menjadi berkah bagi kita semua, baik yang merayakannya, baik yang tidak merayakannya, dan menjadi berkah bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Walaupun kita merayakannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat banyak keterbatasan, tapi kita yakin apapun yang terjadi saat ini, di balik itu semua ada rencana Allah yang baik untuk dunia ini, untuk bangsa ini, untuk kita semua. Saudara-saudara, sebuah buku dalam bentuk novel dengan judul Multatuli atau Max Havelaar bercerita tentang kisah penjajahan di Indonesia oleh Belanda. Tapi saya membaca buku ini secara utuh, saya menangkap bahwa yang menjajah waktu itu sesungguhnya bukanlah Belandanya ansih, tapi justru banyak bangsa kita yang menjajah kita, bangsa kita sendiri. Barangkali kalau dalam konteks yang lain, bangsa yang menjajah bangsa sendiri itu sama ya, disejajarkan dengan pengkhianat. Sesungguhnya bukan Belandanya yang paling kejam. Yang kejam itu adalah para pengkhianat, saudara-saudara. Bangsa sendiri yang menindas bangsanya. Itulah pengkhianat, saudara-saudara. Saudara-saudara, ya, kita bangga sebagai warga Indonesia ketika negeri ini dilanda pandemi. Pemerintah kita berjuang keras mengatasi, berjuang keras mencari solusi, berjuang keras untuk melakukan tindakan-tindakan bagaimana supaya pandemi ini tidak menyebar, tidak semakin menyebar ke seluruh Indonesia. Walaupun sangat disayangkan, COVID-19 tetap bertambah penderitanya, mencapai angka 20.000 jiwa. Ada yang meninggal, ada yang sembuh. Kita bersyukur ada yang sembuh. Saudara-saudara, bahkan pemerintah berusaha membantu, menolong saudara-saudara kita yang terkena, yang korban COVID ini. Dengan pemerintah mengucurkan bantuan-bantuan, ada BLT, ada bantuan sembako, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, apa yang ingin saya katakan hari ini? Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah perjuangan keras pemerintah kita mengatasi dampak COVID ini, secara khusus dampak ekonomi, saudara-saudara, masih ada kita temukan pengkhianat di negeri ini. Anda bisa bayangkan, ada bantuan berupa uang tunai dengan jumlah tertentu yang oleh penyalurnya dipangkas, tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima oleh orang yang menderita. Anda bisa bayangkan. Bahkan ada bantuan-bantuan sembako yang seharusnya jumlah tertentu dikurangi jumlahnya, dikurangi timbangannya. Saudara-saudara, ini memilukan. Di tengah-tengah penderitaan seperti ini masih ada orang yang tega. Sekali lagi sekarang, tega mengkhianati umatnya sendiri, bangsanya sendiri, rakyatnya sendiri. Bahkan di tengah-tengah pelaksanaan
bulan suci Ramadan, kita mendengar ada orang yang menjual daging babi dioplos menjadi daging sapi. Saudara-saudara, siapa yang menjual itu? Saya tidak berbicara soal agama, tapi ketika itu dikerjakan, mengoplos daging babi menjadi daging sapi dijual di tengah-tengah pelaksanaan bulan Ramadan, berarti ya pekerja itu adalah pengkhianat. Itu pengkhianat, saudara-saudara. Sampai hati dia mengerjakan hal-hal seperti itu. Saudara-saudara, seharusnya ya kita membela orang-orang yang terdampak COVID ini, menolong mereka sedaya mampu kita. Jadi saya teringat kisah masa-masa lalu, ketika ada bencana, ada sebuah pernyataan, pengungsi mendapat super, panitia mendapat super kijang. Perbedaan yang mencolok. Pengungsi makan super, gara-gara bencana, mereka pengelola bantuan itu mendapat super kijang. Saudara-saudara, itu pengkhianatan. Hari ini saya menghimbau saudara-saudara, Anda yang mengerjakan tindakan-tindakan kotor seperti itu, bertobatlah. Pengkhianat di bangsa ini, bertobatlah. Ya, bertobat saudara-saudara, itu penting. Kenapa? Saya sebagai umat yang beragama, saya Kristen, ada janji dan iman percaya kami, akhir zaman sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat. Anda perlu bertobat saudara-saudara. Janganlah menjadi pengkhianat. Kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Jangan berpikir pengkhianat itu datang dari luar. Ternyata pengkhianat itu ada di sini, di tengah-tengah kita, yang melakukan tindakan-tindakan kotor, memanfaatkan kesusahan orang untuk kesenangan pribadi. Siapapun dia yang melakukan tindakan, mengambil kesempatan di tengah-tengah kesusahan orang untuk kesenangan pribadi, itu selevel dengan pengkhianat. Multatuli menginspirasi kepada kita, ternyata pengkhianat bukan dari luar, pengkhianat di sini. Saudara-saudara, sekali lagi himbauan saya, seruan saya, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Horas.